Pada era pandemi, anak menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampak COVID-19 yang cukup besar, dimulai dari pendidikan. Perubahan sistem daring cukup banyak merubah sistem pendidikan di Indonesia. Kendala yang dihadapi pada sistem pendidikan yaitu kesepian tenaga pendidik yang kurang, tenaga pendidik kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan orang tua, dan kurangnya kesiapan orang tua untuk mendampingi anak, khususnya pada tingkat awal seperti PAUD, TK, dan SD tingkat awal. Guru-guru kesulitan untuk mencapai target pembelajaran karena jam belajar dikurangi, sedangkan orang tua kesulitan untuk memahami materi yang dipelajari oleh anak. Setelah 1,5 tahun pandemi COVID-19 menyerang dunia, berbagai efek pun terjadi. Salah satu yang paling dikhawatirkan yakni pengaruhnya terhadap perkembangan anak, mulai dari segi kesehatan hingga psikisnya. Maka dari itu, perkembangan anak pun patut mendapatkan perhatian lebih dari para orang tua. Ini supaya anak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan usianya. Jadi, meskipun ada banyak masalah mungkin sedang Bunda hadapi selama pandemi ini, tetap pertimbangkan kondisi anak, berikan perhatian supaya perkembangan anak tetap optimal. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perkembangan anak. Seperti disebutkan sebelumnya, anak rentan mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangan selama pandemi, terutama dari segi kesehatan dan pendidikan. Kenali kondisi anak dan bicarakan dengan suami dengan solusi yang tepat. Nah, apa saja sih resiko masalah perkembangan anak yang rentan terjadi selama pandemi COVID-19? Yang pertama, yaitu memengaruhi program imunisasi. Dikutip dari unpadac.id, Prof. Meita menyebutkan bahwa selama pandemi berlangsung, program kesehatan terganggu, salah satunya program imunisasi. Padahal imunisasi merupakan kebutuhan dasar anak untuk terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua adalah masalah emosional. Bagi perkembangan anak remaja, Prof. Meita menyebutkan adanya dampak bagi mental dan emosionalnya. Akibat pandemi, masalah mental emosi menunjukkan peningkatan. Tampaknya masalah emosi paling menonjol, sedangkan sebelum pandemi, masalah konduk lebih menonjol. Itu imbuhan dari Profesor Meita. Yang ketiga, proses belajar terhambat. Laporan terbaru dari UNICEF menyebutkan bahwa selama pandemi, 80 juta anak dan remaja Indonesia mulai menghadapi dampak sekunder, termasuk salah satunya pada proses belajar. Lebih dari setahun setelah pandemi, anak-anak dan remaja di seluruh Indonesia menghadapi tantangan new normal, ungkap UNICEF. Hampir seluruh sekolah dan kampus ditutup, sehingga rata-rata waktu yang dihabiskan untuk pembelajaran jarak jauh bervariasi dari hanya 2,2 hingga 3,5 jam per hari. Penutupan fasilitas pendidikan juga meningkatkan risiko putus sekolah. Sulit beradaptasi dengan rutinitas sehari-hari juga telah memengaruhi perkembangan anak. Selama pandemi, dilaporkan beberapa masalah seperti sulit berkonsentrasi, menjadi lebih marah, dan sulit tidur. Masalah yang keempat yaitu berpotensi mengganggu tumbuh kembang bayi. Dikutip dari The Conversation, peneliti mengemukakan bahwa setahun pertama kehidupan sangat penting untuk perkembangan anak jangka panjang, termasuk selama pandemi COVID-19 berlangsung. Perkembangan anak tahap awal ini sangat bergantung pada stimulasi, khususnya untuk bersosialisasi dengan orang lain. Lingkungan yang bervariasi akan mendukung perkembangan anak di bidang bahasa, kognitif, dan emosional. Bayi membutuhkan stimulasi, kontak sosial, dan pengasuhan yang responsif, dan semua ini akan terpengaruh selama pandemi dengan cara yang kompleks. Tim peneliti dari Oxford Brookes University telah melakukan penelitian yang berfokus pada bagaimana pandemi memengaruhi anak. Hasilnya menyebutkan bahwa bayi termasuk kategori usia rentan dan sangat bergantung pada pola asuh. Yang kelima adalah resiko mengalami kekerasan.
Masalah yang dihadapi orang tua selama pandemi seperti ekonomi dan stres rentan membuat perkembangan anak, terutama psikisnya, terganggu. Anak pun sangat mungkin berisiko mengalami kekerasan di dalam rumah. Efek kekerasan, baik fisik maupun mental, bagi perkembangan anak sangat besar, termasuk diantaranya trauma emosional. Anak rentan tumbuh dengan perasaan takut, cemas, tidak percaya diri, bahkan tidak mau bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan terhadap aktivitas manusia, termasuk rutinitas yang dilakukan di lingkungan keluarga. Saat ini, tidak hanya orang tua siswa yang harus bekerja dari rumah, akan tetapi anak-anak juga menjalankan aktivitas pembelajarannya dari rumah. Pada akhirnya, seluruh anggota keluarga kini banyak menghabiskan waktu di depan gadget, televisi, tablet, smartphone, laptop, komputer, atau video games. Pengguna gadget ini bisa lebih lama dari biasanya atau melebihi batas yang disarankan 1 jam perharinya. Kondisi ini membuat orang tua resah dan hampir semua orang tua memiliki perasaan campur aduk saat membiarkan anak menghabiskan waktu lebih lama dengan gadget mengambil alih perhatian anak. Tetapi perlu disadari juga bahwa pada masa kini teknologi adalah hal yang sangat penting. Banyak orang tua merasakan khawatir jika membiarkan anaknya menghabiskan banyak waktu menggunakan gadget selama pandemi ini. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan pesat yang telah memberikan kemudahan bagi berbagai masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam mengakses segala macam bentuk informasi. Hal ini juga memberi pengaruh yang signifikan terhadap tatanan kehidupan keluarga maupun masyarakat. Tentunya, dengan kemajuan teknologi di era digital ini, kita harus menyikapi secara bijak dan tepat agar dapat memberikan banyak manfaat bagi keluarga, terutama dalam hal mendidik anak. Namun, tidak semua orang mengerti dan memahami kemajuan teknologi yang begitu cepat, sehingga perlu pendampingan dan peran serta orang tua dalam memberikan bimbingan terhadap anak-anak kita di era digital ini. Dari beberapa sumber yang telah dikutip, ada beberapa hal yang bisa menjadikan solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam menghadapi era digital ini. Yang pertama adalah memberikan arahan dalam hal penggunaan perangkat dan media digital. Di zaman sekarang ini, dengan keadaan pandemi COVID-19 dan dengan kondisi yang serba cepat, kita selaku orang tua harus dapat memberikan arahan terhadap anak-anak kita yang sudah terpapar dengan perangkat digital yang akan memberikan suatu dampak yang positif atau negatif terhadap tumbuh kembang anak di lingkungan keluarga. Yang kedua, mengimbangi waktu penggunaan media digital. Kita selaku orang tua harus dapat memberikan suatu gambaran terhadap pengaruh media digital dengan cara mengenalkan pengalaman di dunia nyata seperti segala macam bentuk kegiatan di luar ruangan. Ada seperti misalnya berbagai macam olahraga, kesenian atau musik, serta permainan tradisional. Namun hal ini tidak dimungkinkan di masa pandemi. Maka kita dapat mencari suatu solusi dengan berdiskusi untuk membangun komunikasi yang baik sebagai ganti untuk mengimbangi kegiatan di masa pandemi COVID. Ini kita coba libatkan anak dalam aktivitas tanpa layar seperti berkebun, menyiram tanaman, bermain permainan sederhana seperti monopoli atau ular tangga dan sebagainya. Yang ketiga, wawasan ilmu pengetahuan orang tua. Untuk menerapkan suatu aturan terhadap anak-anak adalah suatu hal yang tidak mudah dan akan terasa sulit diterapkan apabila kita selaku orang tua tidak memiliki suatu wawasan dan pengetahuan terhadap digital. Kita harus mengenal dan mengetahui tentang apa itu Facebook, Instagram, blog, atau bentuk-bentuk aplikasi yang lainnya. Kita harus meluangkan waktu untuk mengenal situs-situs yang pernah dikunjungi mereka melalui laman histori web yang sudah dikunjungi mereka.
Peran orang tua dalam mendampingi kesuksesan anak selama belajar di rumah menjadi sangat penting. Jadi, yang terpenting orang tua harus membangun komunikasi yang baik agar dapat berinteraksi dengan anak, agar tercipta suasana yang nyaman bagi anak kita, terlebih di masa pandemi ini.